monitor selesai di narasumber yang kedua ini nanti akan kita share soal sertifikat. Silakan cek. Jadi sebelum selesai kita jangan share untuk sertifikatnya. Bagi Bapak Ibu Komite Mes Opal Seda MPD, saya persilakan. Ada bukan tuh Siap, terima kasih Pak Bambang ya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana UST Bapak Dr. Rejo Kirono MPD. Salam kenal ya Pak, karena waktu zaman saya kuliah belum ketemu gitu. Belum ketemu aja. Yang saya hormati Bu Wakil Direktur 1, Masya Allah, Bu Ana. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Wakil Direktur 2, Pak Hanan ya. Bapak Ibu dosen yang hadir sore hari ini, juga yang saya hormati Ibu MC, Bapak Moderator, dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas pelantikan Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UST tahun 2026. Selamat berjuang. Bismillah. Suatu kehormatan saya diajak kembali oleh Bu Ana. Masya Allah, selalu senang ketemu dengan teman-teman di UST. Saya coba sharing sedikit pengalaman ya Bapak Ibu. Silakan diambil baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Saya coba share screen. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baik, ini karena temanya kepemimpinan pendidikan untuk masa depan. Betul kata Pak Direktur tadi agak berat ya ini materinya dari Bu Ana. Perkenalkan, nama saya Novita Freska Tolsea. Saya dari Sekolah Alam Akila Blitung. Ini saya kupas sedikit saja karena kita berbicara tentang kepemimpinan pendidikan. Ini agak unik kalau di pendidikan ya Bapak Ibu, karena yang kita hadapi adalah manusia, murid itu atau anak-anak itu dengan segala potensinya. Ada juga anak-anak dengan luka, kemudian kita hadapi juga guru dengan segala idealismenya, dan juga ada juga keterbatasannya kadang-kadang. Kemudian yang kita hadapi juga orang tua yang memang berbeda ya. Kita rasakan kalau yang sudah menjadi guru sudah lama, pasti terasa bedanya tantangan kita menghadapi orang tua dulu dengan orang tua yang sekarang. Namun dalam kepemimpinan pendidikan ini memang bagaimana kita bisa menjadi leading ya, menjadi apa istilahnya lokomotif kita yang menentukan arah, kemudian bisa mencapai tujuan dan semua yang di belakang kita itu bisa ikut. Tetapi kita bicara kepemimpinan, saya rasa bukan sekedar pemimpin di sekolah saja ya Bapak Ibu. Jadi bukan kita sebagai leader di sekolah, sebagai kepala sekolah, tetapi kita guru pun itu kan kita pemimpin juga, pemimpin di kelas. Bagaimana kita memimpin di kelas, akan dibawa kemana arahnya, ini kelas kita, anak-anak kita gitu ya. Bahkan anak-anak juga, mereka juga sebagai pemimpin, ada pemimpin di kelas. Jadi ini sesuai dengan apa ya, sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, bahwa memang kita diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi kita bicara kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi diri kita sendiri pun memang diciptakan untuk minimal memimpin diri kita sendiri. Jadi kita tidak bicara tentang pemimpin itu supaya administrasi guru lancar misalnya, atau ketercapaian kurikulum, tetapi lebih jauh dari itu, kita bicara memimpin bagaimana caranya supaya karakter anak bisa tumbuh dengan baik, kualitas pembelajaran juga baik, dan berdampak untuk jangka panjang buat anak-anak kita. Ini saya sharing sedikit pengalaman saya. Jadi kami mendirikan sekolah itu sejak 2008. Jadi ini hampir sweet 17 ya sebentar lagi. Jadi kita coba selalu untuk meluruskan niat. Kita kalau capek, kalau lelah, kalau marah, kalau pusing, selalu kita kembali ke niat.
niat awalnya apa ya, memang kita kepengen pusing ya, bikin sekolah memang pusing, tetapi kita kembali ke niat bahwa kita ingin punya legacy, kita hidup sementara, lalu apa yang bisa kita tinggalkan gitu. Ya inilah kita sedang berjuang untuk mempersiapkan legacy kita yang saat kita tidak ada, tetapi kebermanfaatan itu terus berjalan. Sekolah kami dirikan bersama-sama, terutama pendiri utamanya adalah ibu saya. Jadi saya selalu kembalikan ke niat awal bahwa kita berlelah-lelah, bercapek-capek ngurusin sekolah ini ya supaya nanti orang tua kita itu bisa mendapatkan amal jariahnya gitu loh, supaya amal jariah terus berjalan itu. Jadi kalau capek memimpin sekolah luar biasa ya, kita SDM menghadapi SDM itu luar biasa, tetapi kita sebagai pemimpin yang saya bilang tadi nggak boleh baper gitu, nggak boleh cepat ngambek, cepat merajuk gitu ya. Apa-apa pokoknya capek, lelah, kembali ke niat awal. Kemudian kita dalam kepemimpinan juga harus berani menentukan arah meski tidak populer. Kita 10 tahun, 15 tahun yang lalu sekolah alam itu sama sekali tidak populer. Memilih sekolah alam juga sama sekali bukan pilihan yang populer gitu. Tetapi dengan kita berdiri, kalau kita sudah memantapkan ini visi apa yang visi misi kita, ya kita nggak boleh merasa nggak apa-apa kok sesekali dianggap tidak biasa, nggak apa-apa gitu. Sesekali dianggap melawan arus, nggak apa-apa selama kita yakin bahwa kita ada di jalan yang benar. Bapak Ibu perlu saya ceritakan sedikit gitu, karena pada saat merintis sekolah alam memang kami kesulitan untuk mendapatkan izin operasional, mungkin karena dianggap ya ini sekolah apa gitu, dengan ruang kelasnya cuma berupa saung, anak-anak mungkin kok main-main aja gitu, anak-anak cuma main di luar, anak-anak main jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu memang bukan pilihan populer, tetapi kita kan bukan sedang berdagang ya. Kalau kita jualan mungkin kita bisa mengikuti selera pasar, tetapi saat kita ada di dunia pendidikan, kita harus berpegang teguh sama konsep kita, nanti pasar tersendiri akan memilih kita gitu. Jadi saat kita menjadi leader, memang kita harus bisa berdiri tegak walaupun sebagian memandang kita melawan arus. Tetapi saat kita yakin bahwa kita tidak sedang melakukan kejahatan, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian kita harus bertahan. Kadang-kadang banyak tantangan ya, yang Allah mau tuh ya kita bertahan aja. Mungkin Allah sedang memperhatikan kita, melihat keseriusan kita dalam berjuang gitu. Pokoknya kita bertahan aja, nanti pasti akan ada ujungnya gitu. Masa kita berkorban terus sih ya kan ya, pasti akan ada ujungnya gitu. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah menguatkan relasi dan kolaborasi. Jadi mungkin di banyak sekolah sering terjadi tuh, misalnya orang tua hanya menitipkan anaknya saja di sekolah gitu. Tetapi kita nggak bisa seperti itu gitu. Kolaborasi dan hubungan yang baik antara orang tua itu sangat kita butuhkan. Jadi harus sama-sama capek gitu, ngurus anak harus sama-sama capek. Nggak bisa sekolah saja atau orang tua saja, tetapi juga bagaimana lingkungan masyarakat juga terlibat. Nah itu tugasnya leader. Guru mungkin ranahnya di kelas, tetapi memikirkan bagaimana supaya terjalin hubungan kolaborasi yang baik antara orang tua, guru, lingkungan masyarakat. Itu tugas kita sebagai pemimpin. Ini foto-foto hanya sekedar pemanis ya Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya seperti yang saya katakan tadi, tidak populer memang. Sekolah apa sih diajarin apa? Ini foto anak-anak kelas 5 sedang magang level 1 kita sebut. Jadi mereka magang, ada tempat fotokopi, ada yang jadi tukang cat di bangunan, ada yang di laundry, ada yang di rumah makan. Ini yang saya bilang tadi tidak populer,
tetapi nanti kita akan ketemu dengan orang tua yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Bagaimana kita melibatkan masyarakat juga dalam pendidikan, gitu. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah melakukan yang tadi itu semua, kita butuh konsisten lakukan terus menerus. Kalau capek, iya capek, istirahat sebentar, berjuang lagi gitu. Saya bisa berkata begitu karena saya sudah bertahan selama 17 tahun ya. 17 tahun, capek istirahat, berjuang lagi, capek lagi istirahat, berjuang lagi, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya istirahat gitu. Tapi bukan sekarang waktunya tetap harus terus berjuang. Kemudian kita juga harus bisa membangun sistem secara bertahap, walaupun ini sangat sulit ya Bapak Ibu, karena kita nggak bisa sendirian kan, maksudnya masa kita mau terus-terusan sih gitu ngurusin semuanya sendiri. Pasti kita maunya lahir gitu pemimpin-pemimpin baru yang bisa maju juga sebagai pemimpin, yang bisa mengkoordinir, yang bisa mengatur, memanage dan lain sebagainya. Jadi hubungan tidak hanya dengan orang tua, guru dan masyarakat, tetapi bagaimana kita bisa menularkan energi positif supaya yang semangat jangan kita sendiri gitu. Jadi seluruh warga sekolah harus satu frekuensi, satu semangat, harus nular gitu semangatnya. Karena kalau kita sendirian terus capek pastinya. Kemudian perkenalkan terus sekolah kita, itu juga tugas kita gitu untuk memperkenalkan. Saya biasanya ada lomba apa aja saya ikutkan selain untuk melatih mental anak-anak, tetapi juga supaya paling tidak sekolah kita didengar gitu. Mungkin untuk sekolah negeri ya mungkin effortnya tidak perlu se-ekstra ini, tapi untuk sekolah swasta apalagi kita merintis sendiri itu membutuhkan effort yang lebih di atas rata-rata. Kemudian pada akhirnya kita kalau tidak sekedar evaluasi saja, tetapi lebih dalam lagi kita perlu untuk membiasakan refleksi. Apa yang sudah kita lakukan, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu ditingkatkan. Ini manfaatnya untuk saya apa, manfaatnya untuk anak-anak apa. Jadi refleksi itu sangat dibutuhkan sekali. Ini gambar juga hanya pemanis, jadi menceritakan bahwa anak-anak tidak hanya belajar di kelas saja, mereka bisa belajar di laut, di kapal, di pantai, di sawah, bahkan di makam. Kita ajarkan setiap tahun untuk ziarah ke makam orang tua, untuk apa? Jangan sampai anak-anak kita generasi kesekian tuh tidak mengenal ziarah. Jadi macam-macam lah kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, dari semua itu Bapak Ibu, perjuangan ya untuk merintis sekolah dari nol sekali sampai sekarang itu memang sangat berat. Yang saya bilang tadi bahwa bukan pilihan yang populer gitu. Mendirikan sekolah alam itu bukan pilihan yang populer, sehingga kayak berenang melawan arus itu jadi capek sekali, dan kenapa kok segala sesuatunya itu terasa berat, terasa sulit gitu. Jadi waktu itu untuk mendapatkan izin operasional saja itu sangat sulit. Tetapi ada titik balik yang saya bilang tadi, kita nggak mungkin capek terus-terusan, pasti akan ada hasil dari yang capek yang banyak tadi, pasti akan ada, kita akan melihat lainnya gitu. Jadi saya merasakan titik balik itu pada saat COVID-19 tahun 2020, di mana yang sebelumnya sekolah kami itu sekolah alam ya, dipandang aneh, dipandang remeh lah gitu ya. Saat COVID-19 ternyata semua berbalik gitu. Ternyata yang kami lakukan selama ini justru menjadi arahan dari kementerian gitu, bahwa kelas harus sedikit. Memang kita satu kelas itu emang sedikit, bahwa harus banyak main di luar, tidak dalam kelas saja. Ya memang selama ini kita main di luar gitu. Kemudian sejak COVID itu muncullah, ya ini terlepas dari segala pro kontranya ya, tapi saat itu muncullah Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Beliau meluncurkan Merdeka Belajar, dan ternyata isinya Merdeka Belajar itu apa yang sudah kita lakukan selama ini yang tadinya dianggap aneh sama orang lain gitu. Jadi Bapak Ibu,
sejak COVID itu akhirnya mata yang tadinya nggak mau menoleh ke sekolah kami, akhirnya banyak yang datang berkunjung dan untuk studi banding dan lain sebagainya. Jadi ternyata yang kami lakukan selama ini tidak salah, cuma belum bisa diterima saja gitu. Jadi setelah COVID baru mulai bisa diterima. Malahan menjadi apa ya? Jadi semacam percontohan gitu kalau di sini saat itu. Kemudian selesai COVID 2020, belum selesai, di ujung-ujung COVID 2020, di 2 tahun 2021 saya mulai berpikir bahwa saya belum punya background pendidikan yang pendidikan gitu, karena saya SIP bukan SPD, sementara yang biasanya terjun ke dunia pendidikan itu SPD. Jadi saya mulai mencari-cari, saya mau ambil, kalau S1 lagi cari SPD kayaknya kelamaan, jadi saya mau ambil S2-nya. Kemudian saya survei universitas mana yang ada untuk S2 pendidikan. Kemudian dapatlah UST. Saya memilih UST, terus terang ini mohon maaf Bu Ana, saya memilih yang pas di kantong saya, yang terjangkau gitu ya. Tadinya awalnya saya sempat berpikir bahwa ya udahlah yang ini aja gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ini waktu itu ya Bu, jadi bukan sekarang. Waktu itu saya berpikir bahwa ya udahlah ikut aja ini dulu, kemungkinan sesuai harga. Tadinya saya berpikir begitu Bu. Jadi tapi setelah itu saya mulai ikut kuliah. Ini saya ceritakan karena ini termasuk titik balik yang saya ceritakan tadi ya. Ikut kuliah satu persatu, ikut kuliahnya Ibu Ana dan dosen-dosen yang lain satu persatu. Saya mulai, ternyata nggak kaleng-kaleng lah istilahnya ya. Mulailah pemikiran saya mulai terbuka gitu, terutama pada saat dengan Prof. Ki Supriyoko. Saya juga sebelumnya mengucapkan duka cita yang mendalam dengan atas berpulangnya beliau, karena beliau banyak sekali open mind yang tadinya kita mungkin ya, kebanyakan kita sebelum masuk UST mengenal Ki Hajar Dewantoro ya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, sebagai Menteri Pendidikan pertama di Republik ini, udah sampai situ saja gitu. Tetapi begitu mengikuti kuliah ke Taman Siswaan, pelan-pelan mempelajari, mengenal Ki Hajar Dewantoro lebih dalam. Nah, disitulah saya merasa ternyata apa yang dikonsepkan oleh Bang Lendonovo, jadi yang foto yang pakai kepala merah itu almarhum Bang Lendonovo, konseptor sekolah alam, itu sangat sejalan sekali. Salah satunya core value sekolah alam itu ini yang sekolah alam, tetapi kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro itu seperti olah pikir, olah rasa, olahraga dan seterusnya. Dan semakin mengenal, semakin banyak yang cocok, semakin banyak yang pas. Nah, pada akhirnya pada saat saya masih kuliah di awal-awal itu di 2021 itu Prof. Pri menyampaikan, Prof. Pri, Bu Ana dan dosen-dosen lain ada yang menyampaikan tentang trilogi pendidikan yang tadinya kita cuma kenal sekilas ya Bapak Ibu, oh iya ada trilogi pendidikan udah gitu. Tapi begitu di UST diperdalam, semakin paham ternyata ini yang ya pendidikan itu seperti ini seharusnya gitu. Dan saat COVID terbukti ternyata memang tidak bisa hanya sekolah saja, tetapi harus semua orang tua dan masyarakat semua ikut dalam pendidikan tersebut. Kemudian saya dokumentasikanlah itu, saya buat narasinya, bukan narasi esainya, saya buat bagaimana pengimplementasian trilogi pendidikan tadi di sekolah kami. Kemudian saya ikutkan apresiasi GTK Dikdas tahun 2021, dan alhamdulillah dari saat itu bukan seperti sekarang ya Bapak Ibu yang berjenjang dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional, tidak. Karena waktu itu masih COVID, jadi semua karya dari seluruh peserta, seluruh Indonesia itu digabung dan dinilai oleh pusat langsung. Jadi alhamdulillah trilogi pendidikan yang saya susun tadi dapat termasuk dalam 20
besar kategori Kepala SD Inspiratif tahun 2021. Diundanglah saya ke Jakarta, ketemu dengan Mas Menteri juga saat itu. Nah, di situ baru dipaparkan. Saya pikir ini menang karena pesertanya sedikit. Ternyata pada saat itu pesertanya hampir 1992 peserta dari seluruh Indonesia. Dan trilogi pendidikan tadi mengantarkan saya ke sana, masuk 20 besar. Jadi itulah yang saya sebut sebagai titik balik. Karena setelah itu barulah kemudahan, berbagai kemudahan itu mulai bermunculan satu persatu. Pemerintah mulai melirik kami gitu, menanyakan, Bu, apa yang bisa kami bantu untuk Akila? Saya jawab, nggak ada yang kami butuh. Oke, siap. Akhirnya perizinan muncul, kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk tesis saya. Setelah itu kan tesis ya, tahun 2022 tesis dibimbing oleh Bu Ana dan Pak Prof Tris. Kemudian tesis saya yang kurikulum kecakapan hidup juga itu mendapatkan apresiasi. Kemudian di 2023 diundang kembali, tembus lagi menjadi Kepala SD Inovatif tahun 2023 dan terpilih menjadi karya terbaik kategori metode pembelajaran inovatif. Jadi maksud saya, teman-teman yang masih kuliah saat ini, karena kalau udah jadi alumni pasti jadi kangen gitu sama kuliah ya. Kuliah itu seperti privilege yang cuma kita dapatkan saat kita kuliah. Jadi ikuti semua apa yang diminta, tugas-tugas yang diberikan itu kita kerjakan semuanya. Bahkan kalau bisa di luar tugas, ayo bikin apa gitu, karena itu semuanya akan berbalik ke kita sendiri gitu. Kita yang membutuhkan tugas, bukan dosen yang butuh kita menyelesaikan tugas, kebalik, kita yang butuh. Jadi jangan sampai waktu kuliah itu berlalu begitu saja, tapi manfaatkan privilege kita selama kuliah, karena saat kita sudah jadi alumni, privilege itu udah nggak ada lagi gitu, dan kita pasti akan kangen dengan masa-masa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang nyaman didengar. Ini sedikit penutup, sebagaimana gizi yang menutrisi tubuh kita, pengalaman akan menutrisi jiwa anak-anak kita. Jadi pengalaman itu seperti batu bata, semakin banyak batu bata, pengalaman demi pengalaman, maka akan semakin kokoh bangunan yang kita buat. Dan saya tutup dengan quote favorit saya dari Ki Hajar Dewantara, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Ilmu tak melulu soal angka, tapi juga bekal dalam hidup. Mungkin itu saja, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, pada Allah juga saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau diucapkan satu sampaikan pada kita, sama-sama. para materi dirakit, negatif, dan memperkaya sudut pandang kita mengenai pendidikan di masa depan. Utamanya adalah perintah perjuangan dalam konteks sekolah alam yang menjadi semangat kita sobat juga. Tapi sedikit amaran buat kami yang masih mahasiswa ini, yaitu saya tidak untuk dari tugas-tugas dan lain sebagainya itu menjadi pemacu semangat saya untuk belajar menemani istri menggarap tugas-tugas. Bapak Ibu sekalian, ada waktu 15 menit untuk mempersiapkan pertanyaan, bisa baik yang luring maupun yang daring. Silakan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk narasumber 1 atau 2, pertanyaan tentu saya ingat hanya 15 menit. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya untuk narasumber 2 kepada Ibu Novita. Nami. Iya. Oh ya, silakan. Bu Novita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, izin Ibu, saya ingin bertanya. Seringkali kan guru itu dituntut seperti malaikat, namun mereka juga bisa lelah, bisa frustasi, capek, gitu seperti yang Ibu jabarkan tadi di slide pertama. Kembali lagi dengan tujuan awalnya adalah menurunkan niat, seperti yang dikatakan
masa depan sekarang itu kan kepemimpinan bukan lagi tentang power atau kekuasaan, melainkan